saya sebagai konsumen merasa sangat senang karena pabrikan-pabrikan mobil itu benar-benar bersaing fitur, jadi kita sebagai konsumen memiliki lebih banyak lagi pilihan dan lebih banyak lagi alternatif sebelum kita membeli mobil. Oke, baik. Mas, kalau misalkan kita melihat begitu ya, ini sebenarnya eh, belum banyak ya orang-orang mempertimbangkan fitur dalam mobil kendaraan roda 4 ini seperti apa? Jadi memang kebutuhan akan fitur di masa sekarang itu lebih besar dibandingkan sebelumnya karena jalanan semakin macet, perjalanan orang semakin jauh yang tadinya mungkin di mobil kita hanya 10-15 menit, sekarang kita bisa berjam-jam di dalam mobil. Jadi suka nggak suka mobil itu seakan menjadi rumah kedua bagi kita dan tawaran fitur-fitur menarik yang bisa menambah kecanggihan mobil itu, menambah kenyamanan, menambah kepraktisan, menambah kesenangan kita di dalam mobil, itu menjadi pertimbangan orang sebelum membeli mobil. Karena pada saat mau membeli mobil, mereka juga membayangkan bahwa mereka akan meluangkan waktu yang cukup banyak di dalam mobil itu, sehingga mereka pasti akan cenderung untuk memilih yang fiturnya bagus. Tapi untuk orang yang memang tidak membutuhkan fitur, yang memang hanya berjalan dalam jangka dekat atau hanya untuk operasional mobilnya, tetap disediakan mobil jenis yang sama, mobil jenis yang sama dengan fitur yang lebih rendah. Tapi karena jalanan kita semakin macet, waktu orang di mobil itu semakin lama, makanya sekarang muncullah pilihan fitur-fitur canggih walaupun di mobil yang sebelumnya itu kita bisa bilang miskin fitur, tapi sekarang mereka menawarkan sejumlah fitur canggih di mobil yang sederhana sekalipun. Baik, Mas Fitra, ini masih dengan Anda begitu ya. Kalau misalkan Anda kan sebagai orang yang banyak mereview nih ya produk-produk mobil baru yang masuk ke Indonesia tentunya. Kalau misalkan kita melihat begitu ya, Xenia, ada Avanza. Dulu awal-awal sebelum masuknya Wuling begitu ya, mobil asal China ini sepertinya memang tidak mementingkan ya, minim fitur begitu. Menurut Anda bagaimana? Apakah mobil China ini menjadi pendorong gitu ya, pendorong bagi mobil-mobil Jepang ini untuk mengikuti, berinovasi dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Wuling ini? Iya, memang tidak ada data sahih yang menyatakan bahwa itu karena Wuling atau karena satu pabrikan. Tapi dalam bisnis memang seperti itu, wajar ketika ada pesaing baru, mereka harus menarik perhatian konsumen karena kalau tidak mereka akan dilibas oleh pemain-pemain lama. Mereka harus memiliki unique selling point dan unique selling point itu salah satu dikeluarkan dalam bentuk fitur gitu kan. Nah, ternyata itu berhasil dan itu banyak menarik minat orang untuk membeli merek baru tersebut. Sudah sewajarnya juga merek yang lama itu pasti akan melihat kompetitornya, apa yang berhasil di kompetitornya itu akan diikuti. Jadi memang persaingan di bisnis otomotif itu dinamis. Kita bisa saja saat ini kita market leader, setelah itu kita diganggu oleh pemain baru, dan disitulah kita harus berinovasi dan beradaptasi. Makanya kita bisa senang kalau misalnya banyak merek mobil itu bisa berbisnis di Indonesia karena sedikit banyak itu akan menimbulkan persaingan yang sehat, persaingan yang ujung-ujungnya itu akan menguntungkan konsumen gitu. Jadi ya memang ada fenomena seperti itu. Dan kedepannya juga ketika ada satu pabrikan mobil melakukan inovasi dan berhasil, itu juga wajar ketika bisa diikuti atau bahkan dikembangkan lebih lanjut oleh kompetitor. Baik. Saya akan ke Pak Martinus. Pak Martinus, Anda sepakat nggak dengan adanya di lapangan saat ini begitu ya, mobil-mobil China ini menjadi pendorong mobil-mobil Jepang untuk lebih banyak lagi berinovasi pada yang disediakan produk-produknya? Oh ya, jadi memang sekarang ini ya, apalagi sesudah kita mengalami 2 tahun pandemi COVID kemarin ya, itu lonjakan ketergantungan orang terhadap dunia internet itu semakin tinggi ya. Kepada dunia IT, dunia digital itu juga semakin menjadi kemenyatuan. Dan kalau kita lihat ya pertumbuhan yang dikembangkan memang yang pertama masuk ke Indonesia ya. Kendaraan ini kalau Mas Fitra bilang ini kendaraan bertabur fitur ya. Ya itu produk China, dia awalnya muncul sebagai brand yang belum dikenal, tapi kita nggak bisa lupa bahwa
pembeli sekarang ini makin banyak smart buyers. Jadi yang dia beli bukan brand, yang dia beli adalah fitur dan berbagai kenikmatan, berbagai nilai tambah dari sebuah kendaraan. Value for money jadi semakin penting sekarang ini. Dan itu yang membuat masyarakat ini sekarang memang semakin memastikan bahwa kendaraan yang paling keren itu yang kaya sekali dengan fitur yang bisa di samping memberikan kenyamanan lebih bagi mereka juga meningkatkan rasa suka mereka gitu ya. Jadi bisa dibilang user experience ini jadi tinggi sekali sekarang, menjadi persyaratan yang harus dipunyai oleh semua kendaraan. Tidak sekedar hanya kendaraan mahal, tapi kendaraan yang murah juga. Karena pada prinsipnya pembeli itu ya ingin beli yang terbaik dengan uang yang dia punya. Baik, Pak. Murah mahal itu pesan saya beli. Terima kasih. Ya, baik Pak Martinus, ini sebenarnya fitur apa aja sih yang paling banyak dikembangkan untuk mobil saat ini dan di segmen mana saja, Pak? Di seluruh segmen lampu LED. Itu jelas ya. Kemudian kita lihat lagi yang sekarang juga harus makin diisi oleh segmen-segmen yang masuk low level car atau LCGC atau entry level. Ini juga harus makin banyak mulai bicara soal aspek yang berkaitan dengan konektivitas dengan internet, dengan smartphone dia, dan fitur-fitur tersebut harus makin bisa koordinasikan dengan smartphone usersnya. Dan teknologi ini jelas ini jadi persyaratan yang menjadi semakin utama sekarang ke depan, karena sistem digital ini semakin masuk pada berbagai fitur elektronik di kendaraan. Jadi kalau kita lihat kendaraan sekarang ini kan ya makin modern, kendaraan ini makin banyak menggunakan fitur elektronik. Dan kalau kita lihat gambarannya gitu ya, low MPV aja tuh sudah menggunakan sampai 100 chip ya, semiconductor yang modern sekarang ini. Dan yang kelas premium bisa sampai 1000 chip. Nah, itu artinya memang interface yang berbasis digital ini jadi semakin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, soal perangkat ini yang berkaitan dengan control unit ya. Jadi mulai dari yang berhubungan dengan head control unit yang ada di fascia kendaraan sampai dashboard ini juga semakin harus menjadi digital dan semakin baik user interface-nya. Kurang lebihnya begitu, Mbak.